Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Listiana Sriwahyuning, akan membahas topik yang sangat penting pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 program studi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyimak. Salah satu asesmen yang pernah saya gunakan ketika saya melakukan PPL 1 di SMAN 38 Jakarta adalah asesmen formatif pada materi perbandingan trigonometri. Pada asesmen ini, saya menggunakan lembar kerja proyek pada praktik pengukuran ketinggian objek yang menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Analisis kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dan lingkungan budaya dari asesmen formatif yang telah saya gunakan pada PPL 1 yang berupa asesmen proyek. Asesmen tersebut telah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, yakni peserta didik SMA kelas 10 yang telah mempelajari perbandingan trigonometri berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal menurut teori Piaget. Peserta didik telah mampu memahami konsep abstrak dan mampu mengaplikasikan konsep matematika, yakni perbandingan trigonometri, dalam konteks yang nyata, yakni pengukuran ketinggian objek dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada objek-objek yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian, analisis kesesuaian lingkungan budaya. Asesmen yang telah digunakan tersebut telah melibatkan pengukuran secara langsung, yakni pengukuran ketinggian objek, yang melibatkan objek nyata yang ada di lingkungan sekolah seperti pohon, tiang bendera, masjid, dan bangunan sekolah. Hal ini memiliki relevansi dengan budaya karena mengaitkan pelajaran matematika, yakni pada konsep perbandingan trigonometri dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Analisis kemampuan peserta didik. Pada asesmen yang telah saya gunakan, kegiatan yang dilakukan menggunakan alat bantu kalkulator serta klinometer sebagai alat bantu teknis, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam proses perhitungan data yang telah diperoleh. Kemudian, peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi, maka aspek perhitungan lanjutan dan validasi data menjadi tantangan tersendiri untuk mengasah kemampuan menganalisis dan evaluasi. Namun, peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, maka tetap dapat mengikuti tahap awal dalam proses pengukuran ketinggian objek menggunakan konsep trigonometri. Selanjutnya, bagian asesmen yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran, yaitu pada bagian validasi data dan analisis hasil pada langkah ke-7 dan langkah ke-8, meminta peserta didik untuk melakukan pengukuran dengan jarak yang berbeda sehingga dapat membantu peserta didik mengevaluasi keakuratan metode pengukuran dan mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap kesesuaian prosedur yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian, pada bagian diskusi dan refleksi, langkah ke-9,
Maka, pada bagian tersebut memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pengalaman mereka selama proses pembelajaran, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan masukan terhadap metode belajar yang telah digunakan. Selanjutnya, ada pada bagian presentasi proyek. Pada bagian presentase ini, setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi kelompok lain sehingga mampu memicu diskusi yang lebih luas tentang efektivitas pembelajaran. Berdasarkan pengalaman PPL 1 yang telah saya lakukan di SMAN 38 Jakarta, mengenai kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar pada proses pembelajaran di dalam kelas, yakni menunjukkan bahwa lingkungan fisik ruang kelas cenderung aman dan nyaman. Hal ini dapat terlihat ruang kelas yang tertata dengan baik dan lantai yang bersih, sehingga peserta didik tidak terganggu oleh kebisingan saat melakukan pembelajaran. Selain itu, ruang kelas juga telah memiliki fasilitas yang memadai seperti pencahayaan yang cukup, ventilasi udara yang baik, tempat duduk yang tercukupi, dan pendingin ruangan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik saat melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian, hubungan antara peserta didik juga terjalin dengan baik. Untuk menciptakan kenyamanan, biasanya peserta didik disusun duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing apabila peserta didik akan melakukan pembelajaran berbasis diskusi, sehingga peserta didik nantinya lebih mudah dalam melakukan proses diskusi kelompok. Kemudian, cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta cara guru membentuk karakter disiplin positif peserta didik di SMAN 38 Jakarta, yaitu dengan cara guru berusaha untuk mengenali peserta didik secara pribadi, termasuk karakter dan kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan guru dengan cara menyapa peserta didik saat akan memulai pelajaran sehingga suasana kelas menjadi lebih hangat. Kemudian, guru telah menciptakan ruang terbuka untuk berdiskusi sehingga peserta didik lebih merasa nyaman untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Guru juga telah mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik sehingga peserta didik menjadi lebih nyaman dalam belajar dan tidak terintimidasi. Selanjutnya, guru membentuk karakter disiplin positif peserta didik yaitu dengan memberikan teladan positif, yakni guru yang selalu datang tepat waktu dan memulai pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, guru juga menegur peserta didik yang melanggar aturan yang berlaku dengan sopan, namun tetap tegas. Guru juga melakukan integrasi karakter disiplin ini dalam pembelajaran. Contohnya, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah mengumpulkan tugas tepat waktu dan lengkap, sehingga hal ini mampu memotivasi peserta didik untuk lebih disiplin. Okay, thank you for watching. See you in the next video.